nama saya Sabrina Kardenova dari kelas 12 Multimedia 2 dengan nomor absen 14. Pers merupakan suatu lembaga kemasyarakatan. Pers tidak dapat dipisahkan keterlibatannya dalam perkembangan segala aspek kehidupan, baik dalam bidang-bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat di mana pers tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa Latin, pers berasal dari kata primer yang berarti tekan atau cetak. Istilah pers sering diartikan sebagai surat kabar atau majalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pers pada masa penjajahan Jepang. Jepang menduduki Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Untuk meraih simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan propaganda tentang Asia Timur Raya. Namun propaganda itu hanyalah demi kejayaan Jepang belakang. Sebagai konsekuensinya, seluruh sumber daya Indonesia diarahkan untuk kepentingan Jepang. Pers di masa pendudukan Jepang semata-mata menjadi alat pemerintahan Jepang dan sifat pro-Jepang. Beberapa harian yang muncul pada masa itu antara lain Asia Raya di Jakarta, Sinar Baru di Semarang, Suara Asia di Surabaya, dan Cahaya di Bandung. Pers nasional masa pendudukan Jepang mengalami penderitaan dan pengekangan kebebasan yang lebih daripada zaman Belanda. Namun, ada beberapa keuntungan yang didapat oleh para wartawan atau insan pers di Indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang. Ketika Jepang datang ke Indonesia, surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Beberapa surat kabar disatukan dengan alasan menghemat alat-alat tenaga. Tujuan sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap surat kabar. Kantor berita antara pun diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita Yashima dan selanjutnya berada di bawah pusat pemberitaan Jepang, yakni Domei. Wartawan-wartawan Indonesia pada saat itu hanya bekerja sebagai pegawai, sedangkan yang diberi pengaruh serta kedudukan adalah wartawan yang sengaja didatangkan dari Jepang. Pada masa itu, surat kabar hanya bersifat propaganda dan memuji-muji pemerintahan dan tentara Jepang.